Terima kasih pemirsa yang telah bergabung di Good Job Challenge. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan tekan loncengnya. Jangan di skip, tonton sampai habis. Terima kasih. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di tempatnya Bapak Iwan Setiawan sebagai eksekutif chef di salah satu premium catering. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman dan liku-liku sebagai seorang eksekutif chef. Pak Iwan, ya. Apa kabar? Baik. Ini saya silaturahmi untuk pemirsa, mau berbagi-bagi tentang pengalaman sebagai eksekutif chef, pengalaman sebagai seorang senior chef, untuk berbagi bagaimana menjadi seorang eksekutif chef, Pak Iwan. Pengalaman pertama memang jadi tidak langsung menjadi eksekutif chef. Tentunya kita ada perjuangan yang benar-benar berat ya, mulai dari bawah sampai tingkat eksekutif chef. Karena tingkat eksekutif chef itu paling tinggi, di mana setiap orang pasti menginginkan posisi itu. Posisi itu sangat diincar, apalagi saat ini itu setiap orang menginginkan jadi juru masak. Selain itu juga banyak di TV-TV atau media yang mengadakan demo atau master chef. Nah, jadi sehingga orang tertarik dengan untuk menjadi seorang chef itu. Kalau zaman saya dulu, ketika saya mulai di tahun 1973, waktu itu saya keluar sekolah, saya tidak tahu mau jadi apa waktu itu. Jadi saya putuskan ikut training di salah satu hotel yang pada saat itu yang terbaik, yaitu di Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu. Saya diajak training sama kakak saya. Nah, dari situ awal mulanya saya meniti karir. Dari situ saya mulai sedikit-sedikit mencari pengalaman. Dari sana saya terus selesai training, saya terus ke Palembang. Di Palembang saya dapat 1 tahun di Sanjaya Hotel. Setelah itu saya ke Presiden Hotel. Presiden Hotel di tahun 76. Saat itu belum banyak juga hotel-hotel seperti sekarang ini. Baru beberapa hotel aja yang memang terbaik ya. Hilton pun belum ada. 76 baru mulai. Mandarin baru dibangun. Jadi masih belum banyak lah. Dari situ 76 saya kembali lagi terus ke kapal kargo. Kapal pesiar, Kargo. Saya tinggal di Singapura setahun setengah, terus saya ke Pakistan setahun setengah. Itu baru mulai itu memberanikan diri saya menjadi chef gitu ya. Dari situ saya kembali tahun 80. Saat itu ada lowongan di Hilton, Jakarta Hilton. Nah, dari tahun 80 itu saya mulai dari Hilton, dari awal kartu Cook 3 atau Komi 3 ya. Dari awal paling basic banget gitu ya. Walau di situ saat itu walaupun dari mana-mana pengalaman banyak, tetap Cook 3 masuknya. Alhamdulillah pada saat itu saya terpilih untuk mengikuti kitchen apprentice. Di situ saya belajar banyak tentang bagaimana caranya mempelajari basic cooking, basic cooking knowledge. Jadi pengetahuan tentang kitchen. Di situ saya belajar selama kurang lebih 2 tahun. Di samping itu saya juga dikasih teori dan praktek. Alhamdulillah dengan punyanya basic kitchen apprentice itu. Kitchen apprentice itu berarti mencakup semua ya Pak Iwan? Semua. Dari semua departemen, semua outlet. Jadi kita digilir, ada gilir. Jadi misalnya 3 bulan di service line, 3 bulan di production, 3 bulan di butcher. Jadi semua section kita dapat. Karena di kitchen itu kan banyak section, ada butcher, ada gardemanse, ada implementir atau vegetable, ada outletnya, ada fine diningnya. Jadi semua dapat pelajarannya. Di situ keuntungannya mengikuti apprentice itu sama dengan kita kuliah di perhotelan. Karena buku yang dipakai itu Ogan Pauli, biasa itu dipakai sama NHR kalau nggak salah cuma saat itu.
Jadi basic knowledge-nya dari situ, mulai dari cooking method, gitu, knowledge macam-macam dari situ ada. Nah di situ saya banyak belajar. Ternyata keuntungan itulah, walaupun saya bukan dari perhotelan, dengan basic itu saya bisa mengetahui tentang kitchen teori, praktek juga bisa juga. Jadi itulah pengalaman yang panjang sebenarnya, karena kan jenjangnya sangat panjang sekali, dari cook 3, cook 2, cook 1, asisten chef de party, chef de party, senior chef de party, junior sous chef, senior sous chef, executive sous chef, sampai bisa hampir 11 sampai 12 ya. Dengan cook 12 posisi. Jadi kalau jadi chef itu lebih baik dari awal dulu, jangan instan. Kalau instan tidak akan lama menjadi chefnya. Tapi kalau kita misalnya dengan perjalanan yang panjang, insya Allah kita kerja pun akan lama dan lebih menguasai. Di mana section apa, sektor apa kita tahu. Jadi kalau instan itu misalnya kita mengejar posisi dari Hilton misalnya 1 tahun, pindah ke Shangri-La, cook 3 jadi cook 1, cook 1 pindah ke hotel lain, jadi sous chef pindah lain, jadi terlalu cepat. Tapi ilmunya masih kurang. Ilmunya kurang. Jadi baiknya jangan instan ya. Jadi saya pesan untuk chef-chef yang muda, jangan terburu-buru untuk menjadi eksekutif posisi. Dari posisi ya. Karena tapi cari ilmu dulu. Nah, ilmu dulu yang kita kejar, uang akan pasti mengikuti. Ya, orang akan mencari kita kemanapun pergi, orang masih dengar si ini bagus, chef ini bagus. Tapi kalau kita misalnya hanya eksekutif, oke lah posisi kita udah eksekutif chef. Tapi di satu tempat setahun, 2 tahun, 2 tahun, akhirnya kita loncat sana sini. Karena untuk jadi eksekutif chef itu kita harus punya pengalaman yang tinggi. Apalagi banyak ya, jam terbang yang banyak. Apalagi kalau misalnya anda itu keluaran dari perhotelan akademis gitu ya, itu akan lebih baik. Karena anda keluar dari perhotelan punya basic knowledge yang bagus, terus belajar tentang berbagai masakan. Di samping itu administrasinya tahu, cara penghitungan food cost, cara pemilihan barang, nah mereka akan dipelajari di sana. Tapi kalau hanya instan aja, karena kalau udah jadi eksekutif chef, kita tidak dapat ilmu lagi. Iya. Justru udah mentok ya. Ilmu justru di waktu sebelum chef itu, baru kita dapat ilmu. Kalau udah jadi eksekutif chef, kita dikejar sama owner untuk kreasi, otomatis kita nyari di Google belum tentu bisa sama metodenya apa itu, mereka juga nggak akurat lah. Kita akan ada bagusnya juga melihat itu, tapi kita punya basic dulu baru kita lihat Google. Tapi kalau kita belajar dari Google ya tidak akan lama, karena owner itu banyak sekali tuntutannya. Kalau kita jadi chef, minta itu minta ini, bila masakan berbagai negara, dan kita harus tahu, apalagi Indonesianya harus kita matang. Terutama kan dituntut kita orang Indonesia, kita harus tahu juga masakan Indonesia. Jadi lebih baik kita jadi chef itu pertama punya akademis sekolah lah di perhotelan. Kedua, kalaupun tidak sekolah, kita pernah dari bawah, terus kita dikasih training seperti kitchen apprentice. Kalau di hotel besar ada training lain kita ikutin, kita pelajari. Dan kalau di hotel besar kan ada bagian-bagiannya yang harus kita pelajari. Karena jadi chef itu mulai dari appetizer, main course-nya, production dari sampai dessertnya harus tahu. Jadi kalau kita hanya production aja, nanti bincang di depannya atau di appetizer-nya. Terus dessertnya bolehlah ada chef pastry, paling nggak tahu dasarnya, jadi kita tahu rasanya. Jadi tidak semudah itu untuk menjadi chef. Atau misalnya kita udah muncul di TV beberapa kali, udah menyatakan diri bahwa kita eksekutif chef. Itu pesan saya sih, lebih baik kita dari bawah sampai matang dulu. Kita belajar, sudah kita penuh dengan menguasai ilmu semuanya, baru kita cari posisi. Posisi tidak usah dicari, mereka akan datang sendiri. Uang pun sama.
tidak akan mencari kita. Kalau chef yang profesional tentu gajinya juga akan besar. Tapi kalau insan karena pengen, saya cari posisi chef, yang penting eksekutif chef, gaji 8 juta, ambil aja. Yang penting eksekutif chef. Nah, itu bahaya juga, ya baik juga. Jadi paling 1 tahun 2 tahun kita udah cari kerjaan, 1 tahun kita capek. Alhamdulillah saya di Hilton 30 tahun, terus di tempat lain juga saya lama, di sini juga 10 tahun. Jadi ya kita alhamdulillah kita pakai gitu, dan owner pun suka sama kita. Nah waktu di Hilton pun untuk menambah ilmu itu kita kan diadakan cross exposure atau semacam kita Indonesia ada Indonesian Food di satu negara meminta dari Hilton untuk promosi untuk promosi. Nah kita di berbagai negara. Alhamdulillah dari sana kita sambil kita praktek promosi sambil kita belajar. Ya negara-negara yang sudah keliling alhamdulillah bisa sampai berbagai negara. Gitu. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi pengalaman dan cerita dari seorang eksekutif chef Pak Iwan Setiawan, jangan lupa share, subscribe, dan tekan loncengnya. Saya tertarik dengan cerita Pak Iwan tadi mengenai pengalaman Pak Iwan promosi ya, sering keluar negeri promosi tentang masakan Indonesia Pak Iwan ya. Itu ceritanya gimana awalnya bisa mempromosikan masakan Indonesia ke luar negeri Pak Iwan? Jadi awalnya itu kan di Hilton itu kita ada berbagai negara itu ada Hilton, jadi ada cabang-cabangnya ya. Seperti Hilton Internasional itu ada cabang-cabangnya. Jadi setiap negara itu pasti ada Hilton. Nah kita biasanya diminta untuk mempromosikan makanan khas negara masing-masing. Nah kita sebagai orang Indonesia tentu makanan Indonesia itu diminta untuk mempromosikan di luar negeri. Misalnya kita di Jepang, saya di sana di Tokyo Bay, di Tokyo Shinjuku di Tokyo Hilton. Saya juga ke sana mempromosikan makanan Indonesia. Terus dari situ saya ke Korea, di Korea juga saya mempromosikan makanan Indonesia. Dari Korea terus saya ke Malaysia, di Malaysia juga saya promosikan juga. Terus ke Singapura, di Singapura saya bukan promosi tapi salon kuliner atau exhibition ya, ikut pertandingan ya dari Hilton internasional kita ikut sertakan. Perwakilan Indonesia, perwakilan Jakarta, Jakarta dan dari Bali. Jadi Hilton kan di Bali ada di Jakarta. Jadi saya diminta juga, terus saya ke Tunisia. Di Tunisia saya ikut juga promosikan Indonesia. Terus dari situ saya ke Belanda. Di Belanda saya 6 bulan. Di sana saya banyak belajar juga, di samping saya promosi, saya juga mempelajari makanan-makanan sana. Nah terakhir setelah dari Hilton itu saya terakhir di Praha, di Cekoslovakia. Di sana saya bekerja di kedutaan. Ya, jadi alhamdulillah dengan modal ngiris bawang itu kita bisa ke luar negeri jalan-jalan. Kalau orang tuh harus bayar ke tour itu, kalau saya biayain aja gitu. Jadi bisa keliling dunia hampir separohnya ya, dari mulai Australia saya belajar tentang butcher Australia, terus ke Guam juga saya pernah promosikan makanan Indonesia juga, terus Jepang, Korea, Singapura, terus Malaysia, ke Karachi juga, Pakistan saya juga sana pernah, terus ke mana, ke Tunisia saya pernah, Belanda, ke Austria juga saya pernah, terus ke Praha, Cekoslovakia. Dari situlah ya enaknya jadi seorang chef, di mana kemampuan kita bisa jual. Walaupun dengan hanya modalkan miris bawang, kita bisa seperti orang-orang, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu untuk menjadi chef ya. Jadi nikmatnya jadi chef ya. Itulah pengalaman saya ke luar negeri. Walaupun nggak punya uang, bisa ngeliat-lihat juga. Itu gara-gara jadi chef. Untuk para pemirsa di rumah, barangkali Pak Iwan
bisa memberikan tip-tip bagaimana menjaga kualitas makanan Pak Iwan. Ya, untuk tip-tip menjaga kualitas makanan, terutama kita harus tahu dulu bahan-bahan baku yang benar. Misalnya bahan baku yang terpilih, yang terbaik ya. Misalnya kita dari supplier itu barang-barang datang, kita harus benar-benar cek baik nggak kualitasnya. Misalnya kita datangkan daun bawang, kita harus dalam keadaan bersih. Di sana akarnya sudah dipotong, sudah dicuci, terus ujungnya dipotong, sehingga datang bahan ke kitchen itu sudah dalam keadaan bersih. Karena kalau tidak bersih itu bakteri atau itunya akan mengikut ke dapur kita, ke wilayah kita. Jadi kotoran-kotoran atau apa-apanya masuk ke cacingnya akan masuk ke daerah kita. Jadi diusahakan pemilihan barang atau punya standarisasi. Pemilihan sayuran seperti apa itu ada itunya. Biasanya kentang harus bersih, sayuran harus bersih, harus dicuci baru masuk ke kitchen. Oh, jadi sayuran pun harus bersih semua udah dari suppliernya ya? Dari supplier itu dalam keadaan bersih. Jadi jangan dengan tanahnya kentang itu baru ke kita. Iya, itu akan kita cuci lagi, kotorannya masuk ke kita. Di samping itu untuk misalnya pemilihan ikan pun kita harus benar-benar tahu sebagai chef atau juru masak atau ibu-ibu lah terutama ya, bagaimana cara pemilihan ikan. Pertama lihat dari matanya belok nggak, masih bening nggak. Kalau matanya udah kayak katarak gitu, udah blur begitu, berarti ikan sudah tidak bagus. Jadi matanya bening, masih belok, masih ini, terus sisiknya masih kuat, masih nempel kuat. Kalau sisiknya sudah rapuh, berjatuhan, itu sudah tidak bagus. Jadi harus benar-benar warnanya masih terang, ya. Terus sisiknya masih nempel. Terus insangnya dilihat masih merah atau sudah biru. Nah, kalau biru berarti tidak bagus. Terus dagingnya kita pijit, kita tekan. Kalau dagingnya masih bagus berarti dia akan balik lagi. Elastis. Nah, jadi kalau misalnya udah tidak balik lagi berarti sudah bagus. Jadi kalau jadi gitu ya. Jadi harus ada pemilihan yang baik juga. Terus kalau kita biasanya kalau ikan itu kita cemplungin di kolam. Kalau terapung berarti itu sudah tidak bagus. Yang bagus masih hidup tapi terapung gitu Pak. Enggak, sudah mati. Oh, gitu. Sudah mati, terapung. Nah, itu udah tidak bagus. Jadi gitu. Ikan yang bagus itu yang sudah tenggelam. Walaupun posisi sudah mati. Iya, posisi mati. Berarti kan masih berat tuh, masih darahnya masih banyak ya. Jadi kalau terapung sudah. Terus baunya. Kita cium masih bau atau tidak. Kalau udah bau berarti sudah tidak fresh ya. Jadi gitulah pemilihan ikan. Jadi hati-hati kalau yang memilih ikan jangan asal terima aja. Terus untuk daging pun sama. Daging dilihat warnanya. Warnanya kalau udah biru berarti daging itu tidak bagus lagi. Daging yang bagus warnanya cherry red, masih bening, masih bagus gitu ya. Terus warnanya sama juga ditekan itu masih elastis apa enggak. Terus dilihat juga kalau lengket, daging sudah lengket, berarti itu sudah tidak bagus. Lengket apa itu? Kalau dipegang di lengket? Jangan lengket. Kecuali ada darah segar lain. Kalau udah biru, udah lengket, terus baunya juga tidak enak lagi, udah bau berarti daging tidak fresh. Jadi nanti dilihat tip-tipnya untuk pemilihan daging. Kalau pemilihan sayuran tadi sudah diterangkan ya lebih baik. Bersih dari suppliernya Pak Iwan ya. Jadi jangan kita bawa dalam keadaan yang sudah kotor ya, yang masih kotor. Terus untuk penyimpanan pun kita harus lihat penyimpanan yang baik dengan suhu temperatur yang baik. Bisa kalau untuk frozen biasa sih sampai 20 derajat minus 20 ke bawah. Terus kalau misalnya di freezer, kalau penyimpanan untuk freezer taruh di freezer. Tapi kalau untuk chiller itu suhunya 0 sampai 5 derajat. Untuk sayuran atau daging yang setengah matang atau daging penyimpanan untuk marinasi yang sudah dimarinate itu simpannya di chiller suhu yang 0 sampai 5 derajat. Itu penyimpanan yang baik.
Jadi makanan pun yang sudah matang tidak boleh. Misal kita mau motong makanan, ini ada cutting board. Di cutting board pun jangan sampai diaduk. Makanan yang matang dengan yang mentah jangan dicampur. Itu harus dipisah. Jadi makanan yang dipisah, makanan yang matang, yang mentah. Itu biasanya ada warna-warnanya. Yang merah biasanya buat daging, yang hijau buat sayuran, ikannya ada beda-bedakan. Biasanya begitu. Biar tidak tercampur. Jadi haruslah menjaga hygiene sanitasi. Itu pun harus melangkah lagi ke hygiene sanitasi, itu lebih baik lagi ya. Jadi itulah tips-tipsnya untuk melihat bahan-bahan. Untuk produk makanan nih, bahan baku Pak Iwan, kalau berapa lama sih Pak Iwan kalau misalnya bahan baku itu berada dalam freezer? Kata orang misalnya ada tipe 3 bulan, ada 6 bulan, bahkan mungkin ada sampai sekian tahun itu baru layak pakai. Dan yang baru layak pakai sampai berapa lama, kalau yang tidak layak pakai berapa lama Pak Iwan? Atau ada kriteria sendiri walaupun dalam freezer yang derajatnya sampai -20, tapi kok misalnya ini udah nggak layak pakai gitu, itu yang seperti apa Pak Iwan? Biasanya makanan itu harus dibungkus dengan rapi atau divakum ya. Jadi udaranya tidak masuk. Biasanya kalau makanan itu tidak layak, biasa ada tanda tanya kayak kebakar gitu, kayak kering. Berarti makanan sudah tidak bagus lagi, warnanya sudah berubah. Nah itu makanan tidak layak. Terus temperatur itu harus dijaga. Temperatur tiap hari harus dilihat. Misalnya untuk freezer sekian, untuk chiller itu ada inventorinya, jadi dilihat tiap hari, dicek, itu harus dicek. Jadi makanan yang baik itu bentuknya masih bagus, tidak terbakar, jadi masih layak. Tingkat jangka waktunya dilihat dari keadaan dagingnya atau keadaan bahannya itu. Nah ya Pak Iwan, kira-kira kan kadang-kadang kita penyimpanan di dalam freezer itu sampai ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah yang masih layak atau tidak layaknya itu yang seperti apa Pak Iwan? Atau mungkin kita ada standarisasi, misalnya daging itu sampai 6 bulan, atau ayam sampai sekian, ikan sampai sekian tahun gitu Pak Iwan, sekian bulan. Daging di freezer, kalau misalnya suhu temperaturnya terus standar dan diperhatikan, biasanya dari minus 18 derajat Celcius itu untuk daging yang fresh ya, daging jadi masuknya dalam keadaan fresh terus divakum, itu bisa tahan 6 sampai 12 bulan. Terus untuk ayam bisa lebih dari 1 tahun. Itu pun daging dilihat setelah 1 tahun itu dilihat dagingnya, kondisi dagingnya. Kalau misal dagingnya sudah warnanya berubah, sudah kering, biru, kering, berarti itu si daging sudah tidak layak. Jadi ketika daging itu warnanya berubah, terus keadaannya sudah kering, karena bisa itu namanya kebakar ya, kebakar. Jadi itu sudah tidak layak. Jadi harus dicek setiap saat. Jadi tiap hari dicek bagaimana kondisi temperaturnya itu. Tapi kalau tidak terjaga temperaturnya, itu bisa drop dan akan merusak dengan dagingnya itu. Jadi yang intinya tetap menstandarkan derajatnya Pak Iwan. Ya, untuk dengan temperatur 18 derajat Celcius ke 18 Celcius itu akan bertahan sampai 6 bulan ya Pak Iwan. Kalau 6 sampai 12. 6 bulan sampai 1 tahun ya Pak Iwan. Kalau untuk daging bisa untuk ayam bisa lebih 1 tahun. Nah kalau ikan Pak Iwan? Nah ikan juga hampir sama, 6 sampai 12 bulan lah. Itu pun harus dilihat juga, apalagi ikan cepat terbakarnya itu. Terbakar karena terlalu dingin, bukan terbakar karena api ya. Jadi karena terlalu dingin sehingga lama-kelamaan akan kering. Kering tuh maksudnya juicy itu tidak ada. Juicy sudah ada, terus warna atasnya sudah kelihatan putih itu ya. Putihan gitu ya. Itu. Kalau daging ke biru-biruan itu ya. Spoil apa? Jadi kan kelihatan yang frozen dan fresh. Misalnya salmon frozen itu akan berbeda dengan salmon fresh. Kalau salmon frozen walaupun bagus tapi dagingnya akan pecah. Beda dengan yang chill ya Pak. Yang chill itu akan tahan, yang bagus apalagi untuk sushi harusnya. Itu aja sih untuk
penjelasan tentang lamanya penyimpanan dengan suhu 18 derajat Celcius. Untuk ini ya, kualitas makanan itu Pak Iwan ya? Iya, maksudnya menjaga kualitas makanan dari freezer Pak Iwan? Iya, dari freezer. Nah, terutama menjaga suhunya -8 untuk freezer Pak Iwan ya? 18. 18, ya 18, -18. Kalau untuk chiller chiller 0 sampai 5 derajat. 0 sampai derajat. Iya, kalau chiller terlalu dingin juga untuk sayuran akan rusak, rusak juga. Jadi harus dicek terus tuh temperatur. Ya oke Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Obrolan yang bermanfaat untuk para pemirsa. Kita sudahi obrolan yang bermanfaat terutama untuk tips dan cara menjaga mutu makanan dari Bapak Iwan selaku eksekutif chef. Terima kasih.